calon tuan rumah untuk program Fulbright Specialist Indonesia. Salam sejahtera dan semoga Anda sehat selalu ya, dimanapun Anda berada. Selamat datang di sesi informasi untuk program Fulbright Specialist yang kali ini kami adakan via Zoom meeting dan kami teruskan siarannya ke Facebook page Aminef Fulbright Indonesia. Saya Mita dari tim komunikasi Aminef mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada Anda yang bergabung via Zoom meeting atau melalui siaran di Facebook page kami. Nah, program Fulbright Specialist ini adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga yang memungkinkan institusi Indonesia untuk mengundang ahli atau akademisi dari Amerika Serikat selama 2 hingga 6 minggu. Dan saat ini program Fulbright Specialist sedang menerima aplikasi hingga tenggat waktu pendaftaran 1 November 2024. Oleh karenanya, sesi informasi ini nantinya akan membahas tentang informasi administratif program Fulbright Specialist dan juga kami mengundang perwakilan institusi Indonesia yang nantinya akan memaparkan bagaimana pengalaman mereka menjadi tuan rumah Fulbright Specialist dari Amerika Serikat dan yang tidak kalah pentingnya adalah memaparkan tips untuk mengisi formulir aplikasi Fulbright Specialist sehingga institusi Anda nantinya akan menjadi host yang berikutnya pada fiscal year tahun depan. Nah, acara ini akan berlangsung sekitar 90 menit dan nanti mohon untuk menyimak acara ini dengan baik. Oleh karena itu mohon untuk mute audio Anda sehingga nanti suara dapat terdengar dengan baik di sisi rekan-rekan yang lain. Tidak lupa nanti akan ada sesi tanya jawab, akan ada 2 sesi setelah paparan nanti akan diberikan. Baik, langsung saja kami akan ingin mengundang rekan kami dari tim Grants for Americans, yaitu Cecilia Dewita yang akan memaparkan tentang program Fulbright Specialist. Langsung saja, silakan Mbak Cecil untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Mita. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Eh, Terima kasih untuk kehadirannya. Izinkan saya untuk memulai presentasi ya. Oke. Hmm, Oke, sepertinya screen masih loading. Apakah perlu dibantu screen sharing dari sisi saya? Boleh Mita, ini saya stop dulu ya, karena agak Baik, nge-freeze juga di saya. baik. Kalau begitu, Thank you. berikut ya. Ya, silakan Mita. Oke, nah ini paparannya apakah sudah terlihat? Sudah Mita, makasih. Baik, silakan. Ya, baik. Ya, baik Bapak dan Ibu, kali ini kita akan berbicara mengenai salah satu program yang dikelola oleh kantor kami, yaitu Aminef atau American Indonesian Exchange Foundation, yaitu adalah program Fulbright Specialist. Silakan Mita berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering sekali datang ke kami. Apakah institusi kami memang apa namanya eligible gitu ya, atau termasuk yang bisa mengundang akademisi atau ahli asal Amerika lewat program ini? Nah, melalui paparan sore hari ini, kami berharap eh, pertanyaan tersebut bisa terjawab ya, Bapak dan Ibu. Eh, jadi program Fulbright Specialist itu adalah kesempatan akademis untuk institusi di Indonesia untuk mengundang akademisi atau profesional dari Amerika Serikat untuk mengadakan kerjasama melalui proyek jangka pendek. Jangka pendek itu berdurasi antara 2 hingga 6 minggu. Apa sih tujuannya dari program Fulbright Specialist ini? Nah, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi institusi di Indonesia untuk bekerja sama dengan ahli atau akademisi terkemuka di Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama yang berkelanjutan juga antara institusi di Indonesia dan institusi di Amerika ataupun si ahli dari Amerika tersebut begitu ya. Lalu
bentuk kerjasama seperti apa gitu yang bisa dilakukan lewat program ini gitu. Program ini memungkinkan untuk proyek-proyek kerjasama yang berfokus pada pengembangan kurikulum atau untuk asesmen atau evaluasi kurikulum, juga untuk proyek-proyek pengembangan sumber daya manusia seperti lewat seminar, kuliah umum, training, dan workshop, juga untuk pengembangan rencana strategis institusi, ataupun kalau kita bicara institusi tidak melulu harus kantor ataupun harus satu organisasi gitu ya, tapi juga kita bisa ngomong yang lebih besar lagi adalah seperti Pemda misalnya begitu. Lalu lanjut. Nah, untuk institusi pengundangnya ini relatif luas ya cakupannya. Institusi pengundang itu bisa universitas atau institusi pendidikan tinggi, bisa juga lembaga pemerintahan, bisa juga LSM, ataupun lembaga swasta, begitu ya. Lalu, next, Mita, eh, ada juga lembaga think tank, ataupun lembaga penelitian, lembaga kesehatan masyarakat, ataupun organisasi atau asosiasi medis, juga lembaga kebudayaan, seni dan budaya, begitu ya. Lalu lanjut. Nah, mengenai pembiayaan, untuk program ini, pembiayaannya modelnya adalah cost sharing. Jadi, ada biaya yang akan ditanggung oleh Fulbright dan ada biaya yang akan ditanggung oleh institusi pengundang. Untuk Fulbright itu kami akan menanggung biaya tiket penerbangan internasional. Maksudnya internasional adalah dari eh, negara bagian di mana si spesialis ini berada sampai dengan ke daerah di mana institusi pengundang itu berada. Jadi kalau memang institusinya berada di luar Jakarta, ya tetap tiket pesawatnya akan kita belikan sampai ke daerah tersebut. Katakan misalnya di wilayah Kalimantan Barat misalnya. Nah, kami akan eh, apa namanya berikan tiketnya sampai ke Pontianak begitu ya. Lalu biaya lainnya juga adalah honorarium dan juga visa. Nah, yang ditanggung oleh institusi pengundang itu kami harapkan bisa menanggung biaya akomodasi. Jadi, institusi pengundang menyediakan akomodasi bagi si spesialis, juga menyediakan dana untuk transportasi mereka, juga mengalokasikan dana untuk makan mereka. Nah, ini nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut karena modelnya ini tidak harus melulu hard cash ataupun bentuk duit gitu ya, tapi juga bisa lewat fasilitas. Seperti misalnya transportasi itu bisa lewat fasilitas kendaraan operasional. Kalau institusi Bapak dan Ibu ini punya kendaraan operasional, itu bisa dialokasikan untuk si spesialis. Lalu untuk makan itu bisa misalkan katakan institusi Bapak dan Ibu punya rekanan dengan catering tertentu ataupun ingin menjadikannya satu paket dengan akomodasi yang Bapak dan Ibu akan sediakan untuk si spesialis begitu ya. Jadi intinya bisa dalam bentuk fasilitas-fasilitas begitu. Berikutnya. Nah, berikutnya ini ada topik ekstra khusus yang ditawarkan pada penerimaan aplikasi tahun 2025 untuk nantinya dijalankan pada tahun 2026, yaitu ada namanya Amerika 250. Karena nanti tahun 2026 itu menandai 250 tahun berdirinya Amerika Serikat. Oleh karena itu, program Fulbright Specialist selain membuka kesempatan umum seperti biasanya, akan ada perhatian khusus yang diberikan pada proyek yang memuat tema Amerika 250. Temanya itu bisa berupa proyek yang berfokus pada kajian Amerika atau American Studies, sejarah Amerika, atau tradisi budaya Amerika. Namun perlu dicatat bahwa tema Amerika 250 ini tidak wajib. Proposal tanpa komponen Amerika 250 tetap kami terima. Kalau untuk contoh kegiatannya yang spesifik memiliki tema ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada
University of World Economy and Diplomacy di Uzbekistan, yang mana dia menjalani proyek mengundang Fulbright spesialis untuk membantu dalam hal merintis kurikulum American Studies pertama di universitas, menyusun mata kuliah dan capaian pembelajaran, memberikan kuliah umum, serta mendampingi peneliti muda di kampus tersebut. Dan juga ada kegiatan berupa membuka wawasan dosen dan mahasiswa tentang sejarah, budaya, dan prinsip dasar Amerika Serikat. Selain di Uzbekistan, ada juga proyek yang berlangsung di Kenya, yaitu oleh Art of Music Foundation, di mana kegiatannya berupa menyusun kurikulum jazz Amerika untuk lebih dari 500 orang anak atau siswa. Ada juga kegiatan berupa melatih dosen, mengadakan lokakarya siswa dan konser komunitas, membuat perpustakaan digital jazz, dan mengkoordinasikan donasi alat musik, serta kerjasama yang keberlanjutan, yaitu rencana lokakarya jazz tahunan di Louisville di Kentucky di Amerika Serikat. Nah, silakan Mbak Cecil untuk dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Vita. Eh, jadi untuk tahun ini, seperti yang di awal tadi Mita sudah sampaikan, tenggat waktu penerimaan proposalnya adalah 1 November 2025. Jadi masih ada sekitar 1 bulanan lagi ya waktunya untuk Bapak dan Ibu menyusun rencana ataupun mengisi formulir begitu ya. Lalu jumlah proposal yang akan dipilih untuk tahun ini adalah 10 proposal terbaik. Lalu beginilah alur proses dari program Fulbright Specialist yang kalau kita lihat di layar itu kita mulai dari tenggat waktu pengiriman formulir proposal gitu ya. Itu setelah kami terima, nanti kami akan masukkan semuanya ke dalam proses seleksi. Setelah itu semuanya akan kami umumkan hasilnya dari proses seleksi itu. Biasanya yang diseleksi itu akan ada beberapa revisi gitu ya, berdasarkan catatan dari tim seleksi. Lalu kemudian kita masuk ke tahapan di mana proposal diteruskan ke partner di Amerika Serikat. Jadi setelah direvisi, mungkin revisi itu memakan 1 sampai 3 kali bolak-balik gitu ya revisi. Kemudian di approve oleh eksekutif direktur kami, lalu lanjut ke partner kami di Amerika Serikat, yang kemudian masuklah ke proses review oleh Biro Pendidikan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Setelah mereka mereview, terus mereka menyetujui, kemudian masuklah proposal itu ke dalam tahapan ditinjau oleh Fulbright Foreign Scholarship Board atau FFSB. Nah, setelah mendapatkan persetujuan, barulah nanti partner kami di Amerika, itu namanya World Learning, itu akan menghubungi akademisi atau ahli dari Amerika Serikat yang memang eh, namanya mungkin tertulis di dalam aplikasi, tapi kalau yang tidak tertulis di dalam aplikasi pun tidak apa-apa. Nanti rekan kami di Amerika Serikat itu akan membantu begitu ya, dan kami akan membantu juga untuk mengkoneksikan nantinya. Nah, setelah dikoneksikan, lalu ternyata memang matching gitu ya, sesuai, terus tanggal atau periode dari proyeknya pun sudah sesuai begitu ya, sudah ada kesepakatan. Lalu mulailah kami urusi semua keperluan travel dokumen dari si ahli untuk bisa datang ke Indonesia. Ini termasuk pengurusan visa gitu. Nah, untuk periode pelaksanaannya sendiri, karena prosesnya cukup panjang tadi ya, sekitar 6 bulanan, maka paling cepat itu eh, adalah dimulai di 1 Mei 2026 dan proyek itu paling lama itu harus berakhir di 30 September 2027. Maksudnya kalau proyeknya katakan mau 4 minggu gitu ya, berarti yang paling cepat itu bisa mulai di 1 Mei dan selesainya berarti di sekitar
30 Mei, akhir Mei ataupun awal April gitu. Sorry, Juni, maaf. Lalu atau mulainya katakan di 1 September, selesainya di 30 September. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membicarakan tentang nilai lebih dari program ini. Jadi, beberapa keunggulan dari program ini adalah tentu saja program ini memberikan kesempatan bagi institusi di Indonesia untuk mendapatkan perspektif global dari akademisi ataupun ahli yang berpengalaman dari Amerika, dan tentu saja juga kesempatan untuk bekerja sama dan membangun relasi dengan akademisi atau ahli tersebut, juga jadwalnya yang relatif fleksibel dalam 1 tahun anggaran, juga implementasi proyeknya dapat dilakukan melalui kegiatan jangka pendek, dan ada skema bantuan pendanaan dari Fulbright. Lalu, nah, kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk membaca eh, beragam manfaat, begitu ya, yang sudah dirasakan oleh institusi yang pernah mengundang Fulbright Specialist, silahkan Bapak dan Ibu ke website kami di www.aminef.or.id. Lalu silahkan mengarahkan kursornya ke Grantis dan Alumni. Lalu silahkan dipilih Grantis Stories. Nanti di situ mungkin Bapak dan Ibu akan melihat ada banyak ya stories. Kalau mau lebih narrow down atau menyeleksi, memfilter, itu bisa silahkan eh, diketik saja di bagian search Fulbright Specialist, begitu nanti akan muncul semua eh, apa ya namanya artikel begitu ya yang mengisahkan tentang program-program Fulbright Specialist yang sudah pernah ada beserta manfaatnya yang dirasakan oleh institusi terkait. Untuk lebih lengkapnya ataupun agar terupdate selalu dengan berita-berita dari kami, termasuk semua postingan terkait dengan kegiatan Fulbright Specialist, Bapak dan Ibu bisa bergabung ke dalam sosial media kami di Facebook, Twitter, dan juga Instagram, seperti yang tertera di layar ini ya. Ataupun bila ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak dan Ibu nanti bisa bertanya di sini. Kalau memang tidak sempat bertanya di sini atau masih ada pertanyaan lain, silahkan juga menghubungi kami di nomor WhatsApp ataupun telepon kami, ataupun lewat alamat email di info_fulbright_usa@aminef.or.id. Lalu eh, pastikan bahwa kalau Bapak dan Ibu menelpon kami, itu memang di hari kerja dan di jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat antara jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Baik, dan Bapak dan Ibu, eh, kami menunggu aplikasinya, dan nanti lebih lanjut kita bisa bertanya jawab. Kami berharap institusi Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mewujudkan kolaborasi internasional yang bermakna dan berdampak untuk institusi dan komunitas di tempat Bapak dan Ibu berada. Baik, terima Baik. kasih banyak Mbak Cecil untuk informasi mengenai program Fulbright Specialist. Nah, di sini saya melihat ada kurang lebih 30 orang yang sudah hadir. Boleh di-drop di kolom komentar Anda saat ini bergabung dari kota apa di Indonesia. Silakan untuk dituliskan di kolom chat di Zoom. Untuk teman-teman yang mungkin menyimak di Facebook, boleh juga tinggalkan komentar. Saya sambil pantau ya untuk Facebook page. Apakah ada kolom komentar yang masuk di sana. Oke, nah saya melihat ada sudah beberapa balasan. Terima kasih banyak. Ada yang dari Mataram, Bandung, Gorontalo, Sleman, Jogja, Surabaya, dari Jatinangor, Sumedang. Oke, jadi rekan-rekan yang bergabung di sini sudah berasal dari berbagai daerah ya. Ada yang juga dari Selayar di Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak untuk semangatnya bergabung di acara ini. Baik, saya ingin membuka kesempatan untuk Anda
menanyakan informasi administratif program Fulbright Specialist, caranya boleh silakan gunakan fitur raise hand seperti ini untuk kami bisa persilakan untuk Anda menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tapi kalau memang tidak memungkinkan secara teknis atau mungkin ada gangguan teknis terkait cuaca seperti Jakarta saat ini sedang mendung ya, tidak apa-apa juga boleh nanti pertanyaannya di drop di kolom chat di Zoom meeting. Oke, untuk yang pertama saya ingin persilakan atas nama Bapak Sudarmono dari IPDN, dari Sumedang, Jatinangor, untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, baik. Aduh, mohon maaf ini. Oke, baik. Mungkin saya langsung aja ke pertanyaan saya. Silakan. Kan kebetulan memang kami merencanakan untuk mungkin mengupayakan lah untuk bisa menghadirkan Fulbright Specialist di PDN. Nah, beberapa rencana teknis ini terkait juga dengan kunjungan di IPDN kampus daerah, misalnya yang ada di Mataram, di Bukit Tinggi, di Pontianak, di Makassar, dan Jayapura. Pertanyaan saya, apakah biaya perjalanan spesialis ketika ke kampus daerah itu include di dalam funding yang disiapkan dari Fulbright? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang mungkin relevan ya untuk narasumber ataupun untuk calon tuan rumah institusi Amerika Serikat, maksud saya Fulbright spesialis lainnya. Boleh silakan ditanggapi? Ya, terima kasih Pak Sudarmono. Eh, jadi untuk pertanyaan tersebut, yang kita include itu nanti hanya host institution yang pertama. Jadi dari Amerika tiba di Jakarta. Nah, dia di dari Jakarta itu yang paling pertama itu dia di mana gitu. Katakan kalau di IPDN eh, yang ada di sini, ya berarti sudah berhenti di Jakarta saja. Tapi kalau yang pertama kali adalah di pulau lain begitu ya, atau di provinsi lain, nah itu nanti eh, tiketnya adalah dari Amerika ke site host institution yang pertama seperti itu. Nah, untuk perpindahan si spesialis dari satu host institution ke host institution lain itu kan sudah di dalam domestik ya. Nah, itu Mhm. sudah harus ditanggung oleh apa namanya si host institutionnya begitu ya, Pak ya. Oke, oke, baik, baik. Terima Mm-mm. kasih. Baik, terima kasih banyak. Semoga pertanyaannya dapat terjawab dengan baik ya. Berikutnya saya ingin persilakan atas nama Bapak Fahrudin Afandi untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Ya, baik. Terima kasih Bu. Mohon izin. Selamat Silakan. sore. Selamat sore. Saya Fakhrudin Afandi dari Jayapura, Provinsi Papua. Ingin menanyakan Bu, apakah ada syarat umum atau syarat khusus terkait dengan institusi yang mengundang para pakar dari Amerika? Terus yang berikutnya adalah eh, apakah progres, apakah ketika nanti pakar sudah datang ke tempat Mhm. kami, apakah bisa dilanjutkan untuk kerjasama institusi, mungkin seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih banyak untuk dua pertanyaannya. Silakan Mbak Cecil untuk ditanggapi. Saya perlu klarifikasi dulu Pak Farudin ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Cuma yang dua pertanyaan ini saya mau klarifikasi dulu. Syarat yang pertama kan syarat mengundang ya Pak ya. Heeh. Syarat mengundangnya itu tadi sudah disampaikan yang jenis institusinya, terus mengisi proposal begitu ya. Yang Pak Farudin ingin tanyakan lebih lanjut yang mana Pak? Kebetulan kan kami kampus Kemenak Ibu di bawah Hmm. Kementerian Agama IAIN ya IAIN. Nah, apakah Hmm. peluang itu ada untuk kami di wilayah yang ada di timur Indonesia yang berada di daerah untuk mengundang pakar dari Amerika seperti itu Ibu? Iya, ada. Tadi kan Hmm. memang universitas pendidik apa namanya institusi pendidikan tinggi itu termasuk yang eligible ya Pak ya. Ya. Dan IAIN kan termasuk. Ya. Jadi terjawab ya pertanyaan pertama ya Pak ya. Iya, Nah, terima kasih Bu. saya mohon konfirmasi lagi untuk pertanyaan yang kedua.
Apakah setelah pakar sampai ada kerjasama yang dilakukan? Ini apa maksudnya, Pak? Sampai di Apa eh, sampai di Papua maksudnya? Iya, sampai di institusi kami, terus kemudian kami mau melanjutkan kerjasama begitu, Ibu. Apakah diperbolehkan atau seperti apa teknisnya? Dengan kampus dari pakar ini berasal. Oke, jadi spesialis itu tiba di Papua itu karena berarti kan proposal yang kami terima dari IAIN Papua sudah terpilih gitu ya. Nah, bisa terpilih itu kan berarti sudah ada program kerja yang dituliskan di proposal itu, begitu ya. Nah, jadi eh, pertanyaan kedua Bapak, jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh pakar dan universitas, ya itu tadi, ya program kerja yang sudah dituliskan di dalam proposal itu, gitu. Oke, Mm-mm. ya. Nah, Baik, Ibu. kalau kalau masalah apa yang bisa dilakukan dengan institusi si spesialis, itu mungkin bisa dibicarakan dengan spesialis ketika dia datang ke sini atau dia belum datang ke sini, misalnya katakan IAIN ingin membuat ada rencana atau terpikir untuk membuat katakannya katakanlah program-program ke depan gitu ya setelah apa namanya setelah proyek selesai misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin dari awal juga sudah dibicarakan dengan si spesialis, ada niatan seperti itu supaya dia sebelum berangkat ke sini dan mendiskusikan lebih lanjut tentang visible atau tidaknya gitu ya niatan dari IAIN itu dia punya waktu untuk membicarakannya dengan institusi di mana dia bekerja di Amerika gitu. Nah, nanti kalau memang itu dimungkinkan, silahkan membicarakan gimana membuat MOU-nya, bagaimana penandatangannya, kapan, dan jenis kerjasama seperti apa yang bisa dimasukkan ke dalam MOU tersebut. Seperti itu. Tapi kalau ketika dia di sini, ya pastinya fokusnya adalah ke kegiatan yang memang sudah disebutkan di dalam proposal yang sudah lolos seleksi. Gitu. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Fahrudin. Dan kebetulan pada sesi kali ini akan ada Bapak Bambang Budi Wiranto dari UIN Raden Intan Lampung yang juga sesama PTKN ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. Nanti saat lagi, sebentar lagi kita akan dengarkan pengalaman beliau bagaimana menjadi tuan rumah untuk Fulbright Specialist. Semoga bisa dijadikan inspirasi juga untuk Bapak Fahrudin yang ada di Jayapura. Nah, sebelumnya saya akan mempersilakan penanya ketiga ada atas nama Ibu Dahniar. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Mbak. Maaf saya terlambat bergabung. Saya kebetulan home base saya di Prodi Antropologi, tapi saya mengajar juga di Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjung Pura Pontianak. Baik, Kebetulan saya mengampu mata kuliah Hubungan Internasional di kawasan Amerika, ya. tapi saya alumni dari American Studies UGM. Nah, saya tidak mendengar secara lengkap, tapi pertanyaan saya yang pertama terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh, hubungan internasional di kawasan Amerika. Nah, terus di Prodi HI. Nah, apakah bisa Prodi atau FISIP ya, seperti itu, atau membawa nama universitas untuk menjadi tuan rumah untuk program ini? Maksud saya lebih ke prodinya ya, terus Baik. prodinya ke fakultasnya atau harus institusinya, Universitas Tanjung Pura seperti itu, prosedurnya seperti apa? Saya tidak mendengar secara lengkap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan tertarik dengan apa ya nilai-nilai budaya di Amerika, termasuk dan lain-lainnya tentang Amerika. Nah, apakah pembiayaannya itu tadi saya mendengar yang dari apa namanya IPDN ya, seperti itu kampus kami itu ada di Pontianak, sehingga kalau misalnya dari Amerika terus sampai ke Jakarta, nah Jakarta Pontianak ini masuk di tercover di dalam proposal yang dibiayai oleh Fulbright atau harus institusi kami atau misalnya sharingnya seperti apa? Karena pas saya tidak terlambat bergabung di bagian proposal terkait dengan dana, saya kurang
paham. Eh, Terima kasih, dua pertanyaan itu saja. Baik, Selamat sore. terima kasih banyak Ibu Dahniar. Selamat sore. Ada dua pertanyaan, silakan Mbak Cecil. Terkait pertanyaan pertama, level mana nih yang boleh mengundang program Fulbright Specialist? Apakah fakultas atau jurusan, atau harus level universitas? Ya, baik. Ibu Dahniar, terima kasih banyak. Jadi kalau prodi itu sebetulnya bisa Bu menghost. Jadi tidak harus katakan Tanjung Pura secara apa Universitas Tanjung Pura secara keseluruhan gitu ya. Bisa. Jurusan itu bisa gitu. Dan memang proposal yang kami dapatkan itu dari universitas rata-rata atau dari sekolah apa namanya institusi pendidikan tinggi itu rata-rata lebih per jurusan gitu ya. Ada juga memang yang berusaha untuk eh, apa namanya mengkoneksikan beragam universitas, beragam sorry beragam jurusan begitu ya. Kalau memang itu ada isu ataupun topik yang memang terkait begitu. Nah, jadi jawabannya bisa ya Bu ya, Prodi bisa meng-host. Nanti silahkan saja diisi proposalnya. Lalu terkait dengan pembiayaan, kalau untuk tiket, ya tadi seperti yang kami sampaikan ke IPDN juga. Jadi karena hostnya terletak di Pontianak, berarti nanti tiketnya memang dari USA ke Pontianak, Pontianak USA gitu. Jadi itu sudah termasuk. Nah, tapi kalau nanti di Pontianak katakan mau pergi ke site yang lain gitu ya, karena ini sebenarnya project Fulbright Specialist ini dimungkinkan hostnya itu lebih dari satu. Katakan misalnya di Pontianak, Ibu tahu ada universitas lain yang punya jurusan HI, ingin bekerja sama juga gitu ya, itu dimungkinkan gitu. Jadi katakan misalnya nanti di Pontianak ini ada kampus lain begitu ya, yang mau dan dia mau menghost 2 mingguan, sementara Tanjung Pura FISIP atau jurusan HI Tanjung Pura ingin eh, 2 minggu. Nah ya berarti nanti yang 2 minggu pertama itu akomodasi, transportasi, sama makan itu ditanggung oleh eh, FISIP atau jurusan HI Universitas Tanjung Pura. 2 minggu yang kedua ditanggung oleh kampus yang lain seperti itu. Itu eh, pengaturannya seperti itu. Kalau memang ada lebih dari satu institusi yang ingin meng-host. Semoga menjawab ya Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dahniar untuk pertanyaannya. Nah, saya ingin membacakan satu pertanyaan terakhir yang ada di kolom chat di Zoom meeting ini dari atas nama Bapak Hoiru Rosadi. Perkenalkan, saya Hoiru dari STPN, izin bertanya, contoh program kerja jangka pendek di proposal yang memungkinkan diterima itu seperti apa? Nah, jawabannya adalah sepanjang program jangka pendek itu merupakan kebutuhan dari institusi, berarti nanti silakan dikirimkan ya proposalnya dan juga dilengkapi dengan informasi kebutuhannya seperti apa. Bagaimana Mbak Cecil? Apakah ada tambahan atau tanggapan lebih lanjut terkait pertanyaan tersebut? Sebetulnya sudah ini mencakup ya MIT ya. Benar, jadi jangan istilahnya dibikin-bikin gitu ya Bapak dan Ibu. Memang berdasarkan kebutuhan yang ada begitu. Eh, karena nanti proposal itu cukup meminta informasi yang relatif detail ya dari dari kampus begitu. Dan nanti tim seleksi juga akan melihat kesinambungan antara jawaban yang satu dengan yang lain. Jadi kalau memang tidak ada kebutuhan tapi dibuat seakan-akan ada kebutuhan itu pasti akan kelihatan gitu ya. Missing link-nya itu akan kelihatan gitu. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Ada beberapa pertanyaan lainnya, namun nanti pertanyaan tersebut akan dibacakan pada sesi tanya jawab kedua ya, karena kita harus memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi bersama para narasumber dari tuan rumah institusi yang pernah mengundang Fulbright Specialist. Oleh karena itu, untuk sesi yang pertama, kami sudahi terlebih dahulu, termasuk dengan sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak, Mbak Cecil. Dan langsung saja kami ingin mengundang ada Bapak Dr. Bambang Budi Wiranto dari
UIN Raden Intan Lampung yang akan menyampaikan pengalaman institusinya menjadi tuan rumah Fulbright Specialist. Silakan untuk presentasi ini waktu diberikan 10 hingga 15 menit. Langsung saja kepada Pak Bambang, spotlight untuk Anda. Ya, makasih banyak Mbak Mita atas waktunya. Saya izin share PowerPoint. Ya, silakan. Ya, udah bisa terbaca Mbak ya? Ya, sudah jelas, sudah layar penuh juga. Ya. Selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian. Eh, Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Aminef yang sudah menggranted Windar Intan Lampung mendapatkan spesialis dari Regis University pada tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang proyek, kemudian impact-nya, challenge dalam kegiatan program ini, kemudian juga challenge, kemudian continuous collaboration, dan juga tips bagi prospective institution ke depan. Baik, kita ini agak sedikit. Ya, oke. Pertama, proyek kita sebenarnya kita beri title itu Designing Outcome-Based Education. Jadi tujuannya adalah untuk memperbaiki kurikulum UIN dari Intan Lampung melalui inkorporasi prinsipal outcome-based education yang kontemporer. Konteks institusinya adalah karena sudah 3 tahun yang lalu rektor kami memiliki program internasional saya kampus, di mana kita biasa mengadakan program-program internasional dengan partner university seperti exchange student, kemudian guest lecture, termasuk juga kebutuhan akreditasi prodi, misalnya dengan FIBA. Itu setidaknya ada satu hal yang mensyaratkan, misalnya FIBA harus ada semacam kurikulum yang harus direvisi, misalnya melakukan revisi terhadap kurikulum OBI. Sehingga ini menjadi satu kebutuhan kita untuk melangkah ke eh, konteks internasionalisasi program campus. Karena itulah kita saat itu menghadiri sesi informasi semacam ini dan alhamdulillah kita di-granted dan kita mendapatkan Profesor Brian Hall dari Regis University di Denver, USA. Beliau ini cukup expert, walaupun beliau punya background dalam konteks filosofi, tapi beliau menduduki jabatan-jabatan akademik yang terkait dengan desain, implementasi, dan juga assessment OBE dalam waktu ya lebih dari 10 tahun. Jadi proyek kami itu dilakukan selama 1 bulan yang diikuti oleh lebih dari sekitar 40 prodi ya, dari 6 fakultas yang ada di kampus kami. Kemudian terkait dengan impact, apa yang kita dapatkan? Pertama adalah dengan mengikuti program ini kita mendapatkan semacam enhancement kapasitas dosen-dosen kami yang dalam konteks mendesain, implementasi, dan juga assessment kurikulum berbasis OBE. Harus diakui sebelum Profesor Brian datang ke kampus kami, kita sudah juga mengadakan beberapa workshop terkait dengan OBE ini, tapi per fakultas. Jadi masing-masing fakultas mengundang sesuai dengan bidang keahliannya, field yang berbeda. Sehingga ketika masing-masing fakultas itu mengundang, karena fieldnya berbeda dan juga expertnya juga berbeda, ada banyak variasi dalam konteks implementasi OBE. Sehingga kita mencoba untuk mendatangkan Profesor Brian ke kampus kita supaya untuk mencari semacam benang merah. Eh, Secara teoritis mungkin mereka sudah mendapatkan kawan-kawan di prodi kita, tetapi secara implementasi itu menurut saya Profesor Brian sudah cukup berpengalaman dan juga Amerika ya. Lebih dari 10 tahun mengimplementasi ini. Sehingga itu bisa menjadi semacam benang merah dan juga eh, lebih praktikal dalam konteks revisi kurikulum ke depan. Kemudian impact yang kedua, kita juga mendapatkan pemahaman yang cukup komprehensif ya, tentang essential elements of OBE. Kemudian juga ada hal yang menarik misalnya tentang metode inovatif dalam mendesain learning experience. Memang selama ini kita coba melakukan active engagement dengan student dalam pembelajaran, tetapi dalam konteks OBE kita membutuhkan practical experience yang mungkin berbeda gitu ya. Sehingga desain kurikulum yang kita rancang itu setidaknya secara akademik rigorous dan juga kebutuhan-kebutuhan pasar untuk mahasiswa kita setelah mereka berkarir setelah tamat itu menjadi terpenuhi. Jadi ada semacam missing link apa namanya link and match dari kurikulum yang kita desain, proses pembelajaran dan juga karir yang mereka geluti ke depan. Kemudian yang keempat ini yang menurut saya hal yang penting sekali ya, insight dan skill tentang assessment OBE.
Jadi bagaimana Profesor Brian itu saya masih ingat ketika beliau masih di Amerika sebelum datang ke UIN Lampung, beliau memberikan satu buku yang cukup simpel sebenarnya dan cukup bagus ya. Itu menampilkan framework dan juga metodologi untuk mengukur student performance secara akurat sehingga hasil dari evaluasi itu mencerminkan prestasi dari learning outcome mahasiswa. Selama ini yang kita lakukan itu berdasarkan evaluasi dari Profesor Brian itu mungkin terlalu banyak eh, CPL ya, apa namanya, walaupun kita sudah menggunakan semacam taksonomi Bloom, tetapi ketika dalam konteks eh, assessment atau evaluasi itu agak sedikit terlalu banyak sehingga apa yang kita inginkan itu ternyata tidak bisa terukur secara baik gitu. Jadi dengan metode ini saya pikir ada semacam breakthrough ya yang saya pikir sangat suitable dengan OBE yang kita bahas. Dan yang tidak kalah pentingnya itu lecturer itu mendapatkan a series of consultation ya. Jadi kawan-kawan di prodi tidak hanya berbicara atau belajar tentang theoretical perspective tapi juga practical. Jadi kurikulum dokumen yang ada di prodi itu kita coba berikan kepada Profesor Brian. Kemudian dalam workshop kita diskusikan, mendapatkan feedback seperti apa, challenge-nya seperti apa, hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Sehingga ketika itu sudah berakhir dan tahun 2025 ini, Widara Intan Lampung itu eh, memberlakukan kurikulum baru ya untuk mahasiswa semester 1 itu sudah menggunakan kurikulum OBE. Dan itu merupakan satu hal yang cukup eh, panjang perjalanannya dan juga melibatkan Profesor Brian dari Fulbright Specialist Program. Nah, ini di luar dari OBE, kita juga memiliki impact ya. Karena begini, kita bisa menggunakan eh, apa namanya spesialis ini di luar dari topik yang kita usulkan. Misalnya, Profesor Brian memiliki expertise di bidang filosofi. Dan ini kita mendapat keberuntungan karena eh, istrinya itu mengikut Profesor Brian datang ke Lampung dengan biaya mandiri. Dan beliau adalah profesor dalam bidang religious studies. Sehingga kita bisa menggunakan expertise mereka untuk melakukan pemberian guest lecture kepada fakultas-fakultas yang memiliki terkaitan bidang studi, seperti filosofi dan religious studies. Kemarin kita mencoba untuk mengadakan series of guest lecture itu pada Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dan juga pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Profesor Brian di kampus kami selama 1 bulan itu mendukung existing international program yang sudah ada di kampus kami. Jadi kampus kami mengadakan semacam scholar in residence di mana kita mengundang scholars dari Rusia, kembali dari Timur Tengah untuk memberikan lecture ya di tempat kami selama 2 sampai 3 minggu. Dan keberadaan Profesor Bayani menambah semacam nuansa internasionalisasi. Jadi tidak hanya dari Rusia, dunia Eropa, tapi juga dari Amerika. Dan tentunya dengan kehadiran beliau yang intens selama 1 bulan masuk ke apa namanya workshop-workshop itu menambah semacam suasana akademik ya yang bernuansa internasional. Nah, lepas dari itu ada challenge yang sebenarnya kita hadapi ya. Kita kemarin sudah menghitung sebenarnya 1 bulan tuh cukup lama gitu ya. Tapi ternyata harus dibagi dengan prodi yang banyak itu mungkin kebagian 2 sampai 3 hari setiap prodi gitu ya. Satu fakultas ya. Ada di dalamnya ada beberapa prodi gitu. Dan ternyata aspek yang juga penting seperti evaluasi itu tidak eh, fully implemented gitu ya. Walaupun secara teoretikal mungkin oke, tapi secara parsial mungkin ada beberapa kawan-kawan prodi yang belum bisa mengimplementasikan secara full dalam konteks evaluasi. Jadi reviewnya itu karena banyak sekali sehingga Profesor Bayan mungkin waktunya tidak tidak mencukupi eh, seperti yang kita harapkan. Jadi sebenarnya 1 bulan masih kurang begitu. Ternyata itu masih kurang walaupun sudah cukup panjang begitu ya. Dan yang terakhir saya pikir kita juga memang ada language barrier karena beliau juga tidak persyaratkan supaya beliau mendapatkan kemampuan bahasa Indonesia ya, tapi kita mengantisipasi dengan menggunakan interpreter. Nah, ini kolaborasi, saudara kolaborasi. Jadi Regis University memiliki kesamaan dengan UIN Lampung karena beliau adalah kampus ini adalah Catholic ya, University, Jesuit University yang sebenarnya sudah membuka peluang untuk kolaborasi di joint academic
activity seperti research dan juga oil. Dan sebenarnya tahun ini kita sudah merencanakan untuk berkunjung ke Amerika, tapi karena ada efisiensi sehingga itu tidak bisa direalisasikan gitu. Tapi secara apa namanya eh, welcome ya, mereka sangat welcome dengan kita. Nah, ini yang terakhir adalah tips untuk host institution. Ada tiga hal yang saya pikir perlu saya kemukakan. Yang pertama, pastikan bahwasanya tujuan institusi itu terkait erat ya dengan ekspertis dari spesialis. Jadi nanti di proposal itu ada kriteria tertentu yang memang kita butuhkan itu. Dan itu pastikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga kalau tujuan dari institusi kita seperti apa dan kriteria yang kita usulkan itu match, maka goalnya akan lebih efisien. Yang kedua, akan lebih baik kalau misalnya sebelum kedatangan spesialis kita persiapkan dulu ada semacam workshop untuk mengorientasikan project fokus kita apa sih gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kita komunikasi dulu dengan Profesor Brian. Sebelum itu beliau memberikan bahan-bahan yang diperlukan dan kita juga mengirimkan bahan-bahan yang beliau butuhkan sehingga ketika beliau datang ke sini sudah lebih ready dan juga efektif secara kegiatan. Yang terakhir, saya pikir eh, kita juga nanti di di pengalaman kita ketika di formulir itu kita saya pikir tidak perlu mempersyaratkan kemampuan bahasa Indonesia bagi spesialis karena tidak semua spesialis memiliki kemampuan bahasa Indonesia. Kalau itu kita syaratkan itu akan menutup peluang kita lebih besar gitu ya. Nah, kita bisa antisipasi dengan interpreter. Yang selanjutnya juga saya pikir eh, kita bisa saja menaming particular spesialis, tapi menurut saya itu akan limited gitu. Lebih baik kita membuka peluang kepada spesialis yang ada di roster Aminem sehingga ketika itu dibuka maka siapapun yang memiliki kriteria kita usulkan. Seperti pengalaman UIN Lampung kita mendapatkan 8 orang kandidat dan kita bisa memilih mereka sesuai dengan dari best yang paling baik lah ya, the best of the best gitu. Jadi ada lebih peluang lebih banyak gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin ada beberapa project activity. Ya, ini ada workshop yang dilakukan oleh Prodi dan ini adalah eh, apa namanya welcoming ceremony yang dilakukan oleh jajaran pimpinan universitas dan juga fakultas. Saya pikir itu Mbak Mita dari kami presentasi singkat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin mengajukan diri menjadi host institution ke depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang untuk cerita pengalamannya serta tipsnya untuk jadi tuan rumah Fulbright Specialist. Nah, untuk supaya menambah semangat, bolehkah dituliskan di kolom komentar untuk rekan-rekan atau institusi Indonesia yang berniat untuk melamar Fulbright Specialist, proyek seperti apakah yang nantinya akan dituliskan di dalam formulir aplikasi? Boleh dituliskan secara singkat, garis besarnya, sehingga kita bisa mengetahui dan sama-sama saling memotivasi ya. Silakan Anda lakukan demikian. Sambil saya akan coba melihat apakah ada tanggapan ataupun informasi lainnya yang kami terima di Facebook page live kami. Oke, sepertinya masih belum ada, tapi ada yang saya ingin say hello kepada rekan yang bergabung dari Bima. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi di acara ini melalui live streaming. Oke, baik. Oke, belum ada yang menuliskan rencana kira-kira apa program yang akan dilaksanakan untuk mengundang Fulbright Specialist, tidak apa-apa. Langsung saja saya ingin mengundang rekan saya untuk kembali hadir di layar. Ada Cecilia Dewita yang akan menjabarkan garis besar pengisian aplikasi Fulbright Specialist, apakah yang harus diperhatikan sehingga aplikasi dari institusi Anda lolos untuk nantinya bisa menjadi tuan rumah Fulbright Specialist berikutnya. Langsung saja, silakan Mbak Cecil untuk memulai paparannya. Baik, terima kasih Mita. Saya izin share ya. Oke, sudah terlihat ya Ya, sekarang ya. sudah terlihat. Boleh sedikit dibesarkan mungkin 125% atau 150% sehingga tulisan lebih terlihat. Oke. Ya, baik. Kalau saya boleh tahu dari Bapak dan Ibu yang ikut hadir saat ini, berapa orang yang sudah mendownload formulir aplikasi dari website Aminef? Mungkin bisa
raise hand dengan emoji yang ada. Silakan raise hand atau mungkin tinggalkan reaksi ya, sehingga bisa terlihat. Oke, ada Ibu Arini. Ada Pak Fahrudin bilang belum unduh. Baik, terima kasih. Siapa lagi yang ingin membagikan perjalanannya sejauh ini? Ada yang lain? Oke, nggak apa-apa Oke, kalau gitu. dua tanggapan. Ya, silakan Mm-mm. lanjutkan. Ya, nanti bisa diunduh dari website kami. Eh, jadi penampakan dari formulir proposal itu kurang lebih seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Diawali dengan penjelasan mengenai program, lalu di eh, akhir itu ada tertulis alamat email di mana formulir ini bisa dikirimkan setelah formulirnya sudah diisi ya. Atau kalau Bapak dan Ibu memang punya pertanyaan, silahkan begitu ya. Lalu kemudian masuk ke section pertama, yaitu kontak. Ini silahkan tuliskan semua informasi tentang nama institusi di mana Bapak dan Ibu bekerja, lalu alamat, siapa yang akan menjadi kontak person pertamanya, begitu ya, termasuk alamat email, nomor telepon. Kalau memang ada dua orang yang ditugasi misalnya ya untuk kegiatan ini, silahkan tuliskan juga nama orang kontak person yang kedua, berikut alamat email dan juga nomor teleponnya. Lalu di section yang kedua itu ada detail, begitu ya. Nah, untuk detail ini ada title project. Nanti silahkan Bapak dan Ibu pilih aja title project yang memang sesuai gitu ya, dan pastikan itu tidak melebihi 40 karakter. Dan juga yang kedua di eh, jurusan ataupun bidang ataupun sektor mana gitu ya proyek ini berada. Ini nanti silahkan Bapak dan Ibu bisa lihat apa grup-grup dari eh, sektor ataupun bidang studi yang memang eh, apa namanya diakomodir oleh eh, program ini begitu. Dan itu bisa dilihat di panduan pengisian formulir yang lagi-lagi bisa di-download juga dari halaman website Aminef begitu. Begitu juga dengan jawaban untuk yang nomor 3 terkait dengan spesialisasinya. Nanti itu ada list tuh di panduan pengisian formulir ada list. Silahkan Bapak dan Ibu tentukan saja dan isi di eh, nomor 3 ini. Lalu kemudian di departemen atau unit kerja mana itu silahkan tuliskan di sini apakah di unit kerja bagian apa namanya kerjasama ataukah bagian manajemen atau bahkan mungkin prodi begitu ya itu bisa dituliskan di sini. Lalu yang kelima adalah nah di sini ini mulai eh, diperlukan adanya perencanaan lebih awal sebelum Bapak dan Ibu mengisi. Karena di nomor 5 ini ditanyakan isu ataupun tantangan yang akan di eh, coba dihadapi atau diselesaikan lewat bantuan dari Fulbright Specialist ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa memberikan informasinya gitu ya, isu ataupun tantangan yang eh, sedang dihadapi oleh institusi Bapak Ibu saat ini dan Bapak Ibu percaya kehadiran spesialis bisa membantu Bapak dan Ibu dalam menghadapi tantangan ini ataupun isu ini. Lalu yang nomor 6 adalah objektif atau tujuan sasaran begitu ya. Eh, kalau di sini kan disediakan 3. Kalau memang cuma satu atau dua itu tidak apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Dan kami berharap objektif ini juga disesuaikan dengan durasi eh, project. Jadi kalau katakan Bapak dan Ibu hanya ingin mengundang sekitar 2 minggu, ya mungkin jangan terlalu banyak-banyak begitu ya. Cukup satu atau dua objektif itu menurut saya sudah cukup. Kalau mungkin sampai 6 minggu atau 4 minggu, mungkin bisa sampai 3 begitu ya. Lalu yang nomor 7, silahkan berikan deskripsi singkat mengenai aktivitas yang akan dilakukan bersama si Fulbright Specialist begitu ya. Termasuk juga target audiensnya,
apakah profesor, ataukah murid, ataukah ASN, begitu ya. Nah, silahkan ini disebutkan di sini tipe kegiatannya apa, berapa hari atau berapa jam, lalu siapa saja yang menjadi partisipannya, begitu ya. Lalu yang nomor 8, di sini Bapak dan Ibu diminta untuk menyebutkan bagaimana proyek ini sejalan atau selaras dengan prioritas institusi di mana Bapak dan Ibu bekerja. Nah, ini prioritas ini tentu saja terkait dengan tadi jawaban Bapak dan Ibu di nomor 5, ya, mengenai isu dan juga tantangan, begitu ya. Nah, nanti jelaskan di sini, lalu jelaskan juga apa impact-nya dan bagaimana proyek ini bisa meningkatkan hubungan kerjasama antara institusi di mana Bapak dan Ibu bekerja, juga si spesialis ataupun institusi di mana dia bekerja di Amerika. Lalu kita masuk ke section location atau lokasi dari project. Kalau lokasi itu hanya satu, silahkan isi nomor 1 dan 2. Tapi kalau lokasinya ada 2, karena ada beberapa yang kadang-kadang lokasi proyeknya itu adalah ada kunjungan juga ke mungkin komunitas binaan begitu ya. Nah itu berarti ada 2 karena dia berada di luar institusi Bapak dan Ibu begitu ya. Itu silahkan saja diisi di sini. Lalu kita masuk ke timeline gitu ya atau perencanaan waktu. Di sini ada pertanyaan apakah ini multivisit atau apakah si spesialis harus datang lebih dari 1 kali begitu ya. Nah, ini kami berharap dan memang jujur saja proposal yang akan terpilih itu umumnya adalah proposal yang tidak multiple visit ya. Jadi memang hanya sekali visit. Kenapa? Karena memang pendanaan yang kami punya itu terbatas untuk 10 saja. Jadi kalau multiple visit itu dia akan otomatis mengambil jatah 2 atau 3 dari 10 eh, pendanaan itu tadi begitu ya. Jadi katakan misalnya ya multiple visit, jadi si spesialis akan datang 2 kali ke Indonesia, ya berarti otomatis 10 dikurangi 2, berarti yang tersisa tinggal 8. Padahal eh, aplikasi yang kami terima atau proposal yang kami terima itu umumnya relatif banyak begitu ya, dan banyak yang memang mau tertarik dengan program ini. Jadi kami mencoba memaksimalkan gitu ya penggunaan alokasi dana yang kami punya begitu. Lalu eh, kemudian di sini ditanyakan tentang eh, visit pertama begitu ya. Jadi ini silahkan diisi tanggalnya begitu ya, tanggal awal dimulainya proyek. Ini sebetulnya tanggal dari tanggal di mana si spesialis itu berangkat dari Amerika. Tapi kalau Bapak dan Ibu belum tahu, belum ada gambarannya, nggak apa-apa, silahkan saja perkirakan gini. Misalnya mau mulainya 1 Februari, eh, lalu silahkan mundurkan sekitar 2 hari dari 1 Februari itu, karena umumnya dari Amerika ke Indonesia itu membutuhkan 1 sampai 2 hari penerbangan ya. Jadi mundurkan saja 2 hari. Nah, itulah tanggal dimulainya eh, proyek ini begitu ya. Lalu tanggal berakhirnya ya silahkan tuliskan tanggal berapa proyek direncanakan berakhir begitu ya. Kalau proyek berakhir itu berarti itu adalah tanggal si spesialis sudah bisa meninggalkan Indonesia ya. Nah, lalu ada pertanyaan, apakah ada fleksibilitas nih dari tanggal yang sudah Bapak dan Ibu taruh di jawaban pertama dan kedua, apakah fleksibel tanggal ini gitu ya? Eh, Mudah-mudahan sih fleksibel ya, jawabannya mudah-mudahan yes gitu. Tapi apapun jawaban Bapak dan Ibu untuk di kolom ini, jangan lupa untuk jelaskan kenapa. Kalau fleksibel, kenapa fleksibel? Kalau tidak fleksibel, kenapa tidak fleksibel? Karena kadang-kadang gini, ada proyek terutama yang khusus untuk umumnya ya, umumnya pendidikan tinggi itu
karena targetnya adalah dosen, katakan misalnya gitu. Nah, biasanya mereka mencari jadwal di mana eh, semester itu lagi break. Karena kan dosen berarti sedang tidak mengajar begitu ya, nggak sibuk mengajar. Jadi mereka ada waktu luang gitu. Nah, kalau memang tidak fleksibelnya karena itu, ya silahkan dijawab di sini. Tidak fleksibel karena eh, dosen hanya punya waktu di bulan ini untuk bisa mengikuti training ataupun project ini, seperti itu ya. Lalu eh, ini selanjutnya kita masuk ke pengaturan logistik. Silakan tuliskan di sini nama kontak person yang memang akan mengatur semua logistik gitu ya. Tapi kalau memang masih sama dengan yang di atas, silakan Bapak dan Ibu tuliskan saja sama dengan yang di atas gitu ya, dengan yang awal-awal tadi. Begitu juga di sini. Kalau ada orang yang berbeda yang mengatur keuangan misalnya ya untuk hal ini, silahkan disebutkan juga di sini. Tapi kalau orangnya sama dengan yang nama yang disebutkan di halaman pertama tadi, nggak apa-apa ini dikosongkan saja. Lalu mengenai lodging gitu ya. Nah, di sini ditanyain, tolong jelaskan pengaturan tentang lodging. Siapa yang membayarkan eh, ke membayarkan si lodging ini gitu ya. Lodging itu maksudnya akomodasi ya. Nanti dijelaskan saja, misalkan katakan kami akan membayarkan biaya akomodasi langsung ke manajemen hotel, misalnya seperti itu, atau manajemen wisma kalau misalnya kampus-kampus yang punya wisma ya, gitu kayak misalnya UGM itu kan punya wisma ya. Jadi bisa dituliskan di sini. Eh, dan kami berharap memang akomodasi itu institusi ya yang mencarikan karena em, mengingat umumnya rata-rata spesialis yang datang ke sini itu adalah orang-orang Amerika yang memang belum pernah ke Indonesia begitu ya. Jadi agak susah kalau kita berharap mereka yang harus mencari akomodasi mereka sendiri begitu ya. Nah, nanti dituliskan saja nama akomodasinya, lalu tipenya, apakah model wisma, apakah model hotel, begitu ya, silahkan dituliskan. Lalu juga kalau ada websitenya, silahkan dicantumkan, alamatnya juga dicantumkan, kota, provinsi, negara, dan kode pos. Lalu di sini disebutkan juga kira-kira akomodasi itu available-nya atau tersedianya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya di jawaban nomor satu dan dua. Lalu di nomor tiga ini bila akomodasi tersebut tidak available, akomodasi alternatifnya tuh ada di mana gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu sebutkan saja nama akomodasinya, alamat dan juga berikan alamat websitenya. Nah, yang nomor empat ini adalah perkiraan alokasi dana yang institusi Bapak dan Ibu akan sisihkan gitu ya, alokasikan untuk akomodasi si Fulbright Specialist. Di sini kita pakai per hari, kemudian jumlah harinya, kemudian di total saja. Nah, yang nomor lima, ada pertanyaan, apakah biaya ini sanggup dipenuhi oleh institusi Bapak dan Ibu? Kami berharap Bapak dan Ibu menjawabnya ya. Dan memang pastikan institusi Bapak dan Ibu memiliki dana yang cukup ya untuk itu. Lalu kemudian eh, yang selanjutnya adalah tentang transportasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jenis arrangementnya atau pengaturannya itu bisa dua. Yang satu adalah pemberian uang gitu ya ke si spesialis ketika dia tiba, terus uang untuk transportasi dia langsung kita kasih ke dia, terus nanti terserah dia apakah dia mau pakai itu untuk naik taksi ataupun untuk naik kendaraan yang lain seperti Grab gitu ya. Eh, nah, yang pilihan kedua, alternatif kedua, pengaturan kedua adalah institusi itu menyediakan apa namanya kendaraan operasional beserta supirnya, begitu ya. Nah, nanti untuk di nomor dua ini silahkan sebutkan berapa alokasi dana yang akan disiapkan oleh institusi Bapak dan Ibu.
Jadi gini Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu akan katakanlah ada kendaraan operasional nih yang akan disediakan untuk si spesialis yang siap mengantarkan spesialis tiap hari gitu ya. Eh, Tetap aja Bapak dan Ibu harus mempertimbangkan berapa ongkos yang akan habis untuk mengisi bahan bakarnya. Lalu juga berapa kira-kira biaya parkirnya kalau memang diperlukan begitu ya, karena kendaraan ini tentunya tidak hanya dibutuhkan ketika si spesialis harus pergi dari tempat tinggalnya ke wilayah kampus ataupun wilayah proyek, tapi juga ketika dia sudah selesai aktivitas di kampus ataupun di project site, dia juga bisa memakai kendaraan ini untuk keperluan sehari-hari dia, begitu ya. Misalnya dia mau jalan-jalan sekitar keliling kota itu, ataupun dia mau cari makan, ataupun dia perlu pergi ke apotek misalnya, atau pergi ke supermarket membeli buah misalnya buat dia. Itu juga kendaraan itu tetap diperlukan di saat itu. Juga ketika weekend ya. Weekend juga dia perlu ya, Sabtu dan Minggu itu. Lalu yang ketiga, apakah institusi Anda juga menyanggupi untuk menyediakan biaya ini? Nah, ini juga kalau bisa dijawab yes juga ya, Bapak dan Ibu. Lalu untuk makan, sama pengaturannya ada dua juga seperti tadi transportasi. Pertama bisa dalam bentuk hard cash, jadi institusi memberikan uang kepada si spesialis di hari pertama kedatangan dia, nanti dia bebas milih makannya dia sendiri untuk makan pagi, makan siang, makan malam. Atau institusi bisa menyediakan makan untuk dia. Misalkan kalau makan paginya disamain aja deh, di satu paketin aja dengan reservasi dia di hotel misalnya seperti itu ya. Jadi breakfast sebagai complementary. Lalu makan siangnya nanti nggak apa-apa di kampus ada kantin kami yang nyediain gitu misalnya. Lalu untuk makan malam, oh ya makan malam dia terserah gitu misalnya. Itu juga memungkinkan. Nah, yang dia terserah mencari dia sendiri, berarti inilah yang harus diberikan dalam bentuk uang begitu ya. Nah, nomor dua, seperti yang tadi di atas juga gitu ya, silahkan dituliskan di sini berapa alokasi dana yang institusi Bapak dan Ibu akan siapkan untuk makan si spesialis. Dan pertanyaan yang ketiga juga sama, apakah Bapak dan Ibu, institusi Bapak dan Ibu mampu untuk menyediakan dana ini gitu ya? Jawabannya ya ya. Lalu yang berikutnya adalah pengaturan tentang penjemputan eh, beliau dari airport dan juga nanti setelah selesai proyek pengantaran beliau kembali ke airport gitu ya. Silahkan dituliskan saja di sini airportnya itu di mana yang terdekat dengan institusi Bapak dan Ibu. Lalu yang kedua tentang pengaturan siapa yang akan menjemput dia ataupun mengantarkan dia kembali ke airport gitu. Nah, section yang ini adalah terkait dengan spesialis. Jadi ini tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak Dr. Bambang. Lalu ini eh, ada pertanyaan, apakah institusi Anda menginginkan si spesialis itu memiliki kemampuan bahasa yang lain selain bahasa Inggris gitu ya? Nah, seperti yang tadi Pak Dokter Bambang bilang, sebaiknya memang kita tidak merequire mereka untuk bisa bahasa Indonesia karena susah sekali ya Bapak dan Ibu mencari spesialis yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah no. Em, Lalu yang kedua adalah kualifikasi atau pengalaman profesional dan juga skill tertentu yang dibutuhkan untuk kegiatan ini. Ini silahkan Bapak dan Ibu berikan gambaran skill apa yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian kita masuk ke name specialist. Ini diisi kalau memang institusi Bapak dan Ibu mungkin kenal seseorang yang menurut Bapak dan Ibu memang punya skill yang dibutuhkan oleh institusi, gitu ya. Ini silahkan diisi saja namanya, eh, lalu institusinya, terus posisi dia di institusi tersebut, alamat email dan nomor telepon. Ini wajib ya Bapak dan Ibu diisi. Eh,
Kalau memang belum punya, itu tidak apa-apa. Nanti seperti yang dialami oleh IAIN, eh, itu kami akan memberikan eh, rekomendasi gitu ya, kandidat-kandidat yang memang memiliki skill ataupun pengalaman yang eh, dibutuhkan oleh institusi Bapak dan Ibu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, eh, ya, apakah individu ini sudah ada di roster? Nah, ini kalau memang Bapak dan Ibu tidak tahu apakah nama yang Bapak Ibu sebutkan tadi sudah ada di roster atau tidak, ya silahkan dijawab tidak tahu begitu ya. Tapi kalau memang sudah tahu bahwa dia ada, ya sudah silahkan dijawab yes. Kemudian silakan juga sebutkan kenapa Bapak dan Ibu mengidentifikasi atau bagaimana Bapak dan Ibu mengidentifikasi bahwa orang ini nih yang sesuai dengan kebutuhan kami gitu ya. Lalu yang kelima, kapan? Kapan Bapak dan Ibu mengidentifikasi orang tersebut? Lalu yang keenam, ini apakah organisasi Bapak dan Ibu sudah pernah sebelumnya bekerja sama dengan beliau ataupun berkomunikasi dengan beliau? Kalau sudah pernah, itu silakan diisi pertanyaan selanjutnya dalam kapasitas apa, begitu. Nah, kemudian yang ketujuh, silakan sebutkan kenapa Bapak dan Ibu itu percaya bahwa individu ini memiliki kualifikasi yang memang dibutuhkan oleh institusi Bapak dan Ibu. Dan mereka bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menjalankan proyek ini. Nah, yang kedelapan, ada pertanyaan lagi. Apakah Bapak dan Ibu yang sudah menentukan nama tadi ya, nama spesialis yang mau diundang, bersedia untuk mempertimbangkan atau menerima nama kandidat lain eh, yang juga mungkin sesuai dengan proyek ini. Silahkan dijawab saja. Bersedia, yes. Kalau tidak bersedia, ya no. Gitu ya. Lalu kemudian sampailah kita di kolom yang hampir terakhir, itu adalah survei. Silahkan diisi saja terkait dari mana Bapak dan Ibu tahu tentang program ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu tahunya dari Aminef, itu berarti isinya dari Fulbright Commission ya, Bapak dan Ibu. Eh, tapi kalau Bapak dan Ibu tahunya dari yang lain, ya silahkan dipilih saja, begitu ya. Lalu eh, tipe institusi di mana Bapak dan Ibu bekerja, gitu ya. Apakah institusi pendidikan tinggi, institusi pemerintah, dan lain-lain, gitu. Nah, di kolom yang terakhir, silahkan ini dicek untuk submit. Nah, ini setelah diisi semuanya, dilengkapi, kemudian silahkan kirim ke tadi alamat email yang ada di halaman pertama, fulbrightspecialistindonesia@aminef.or.id. Kurang lebih seperti itu, nanti mungkin saya kembalikan ke Mita, nanti Mita bisa melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Cecil untuk penjelasan garis besar mengisi formulir aplikasi Fulbright Specialist. Nah, sebelum kita memasuki sesi bersama narasumber berikutnya, yaitu Bapak Dr. Irham Ali dari Perpusnas Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, saya mohon izin untuk bisa memperpanjang acara ini hingga sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, supaya nanti kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab setelah paparan dari Pak Irhami. Ya, langsung saja kami persilakan layar untuk Bapak Irhami Ali untuk menyampaikan materinya, yaitu berupa tips penulisan aplikasi Fulbright. Baik, terima kasih Mbak Mita dan Mbak Cecil. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi di sini karena memang Fulbright Specialist ini adalah sebenarnya program yang kami tunggu-tunggu karena memang ini memang keinginan lama dari kami dari Perpustakaan Nasional untuk bisa memanfaatkan program ini. Jadi memang sejak lama kami ingin mendatangkan ahli dari Amerika, khususnya terkait isu-isu tertentu. Dan eh, impian kami terjawab melalui program ini. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dr. Bambang dan Bu Sisilia terkait apa itu Fulbright Specialist. Namun kami ingin membahasnya dari segi hal-hal teknis bagaimana mempersiapkan untuk melamar program ini. Jadi memang
hal yang pertama kali waktu kami mendengar adanya program ini dari Aminef langsung, kebetulan saya saat itu baru pulang dari Texas. Jadi baru pulang, kemudian pimpinan menyuruh gimana nih caranya untuk mendatangkan ahli dari Amerika, khususnya untuk isu-isu tertentu. Dan pada saat itu saya dengar ada program ini, langsung kami membuat tim. Jadi pada saat itu langsung diundang sama Pak Kepala untuk melakukan pembahasan terkait ini. Jadi yang pertama kami lakukan adalah kami melakukan yang namanya alignment terkait program apa yang kami bisa laksanakan, antara lain dengan program pemerintah Amerika Serikat dan Republik Indonesia. Saat itu kami memetakan terkait dengan kebutuhan dan analisis gap terkait dengan kapasitas SDM, teknologi, dan kebijakan. Dan kami rumuskan pada fokus spesifik khususnya untuk digitalisasi naskah kuno. Jadi program perpustakaan nasional yang kami laksanakan, kalau tadi Pak Bambang mungkin kampus ya, kebanyakan akan melakukan yang namanya pengembangan kurikulum. Dan saya juga berharap mudah-mudahan di sini ada perwakilan dari jurusan ilmu perpustakaan eh, bisa melakukan ini juga. Jadi seperti itu. Nah, dan semoga di sini juga ada dari orang-orang kampus yang bisa mempromosikan program ini khusus untuk perpustakaannya. Karena apa? Karena perpustakaannya itu potensi yang sangat besar untuk melakukan program ini, apa berpartisipasi dalam program Fulbright Specialist ini. Karena di perpustakaan kampus itu ada banyak isu, antara lain terkait dengan isu yang saat ini lagi ngetren itu masalah penyediaan jurnal. Kenapa ini menjadi hal yang sangat penting? Karena saya pernah bekerja 2 tahun di perpustakaan kampus di Amerika Serikat, dan saya merasa kayaknya memang perpustakaan-perpustakaan yang ada di kampus itu butuh deh ahli pustakawan khususnya untuk terkait masalah ini. Jadi bisa jadi ini merupakan sebuah isu terbaru untuk perpustakaan kampus untuk mengundang ahli Fulbright Specialist terkait dengan pengadaan masalah jurnal. Jadi ada teknik tertentu untuk efisiensi masalah pengadaan jurnal. Dan kami saat itu juga melakukan yang namanya tadi yang Bu Sisilia paparkan terkait pengembangan proposal, kemudian penentuan spesialis, akomodasi. Kami assess satu-satu. Karena kami kebetulan punya 2 kantor di Salemba atau di Merdeka Selatan. Akhirnya kami pilih kemungkinan kami sudah mendapatkan namanya Bapak Thomas Rieger. Beliau seorang ahli di bidang spesialisasi khusus untuk digitalisasi naskah. Jadi kami akan fokus pada digitalisasi naskah kuno yang kami miliki. Kenapa ini menjadi penting? Karena memang ini isu yang sangat seksi ya, terbaik khususnya untuk pengembangan artificial intelligence. Jadi kami harus akui Amerika Serikat memiliki standar yang sangat bagus di bidang artificial intelligence, khususnya untuk perpustakaan. Makanya kami dalam menentukan proposal, kami menentukan melalui SMART. Kami sangat spesifik, khususnya isu-isu terkait STEM, Science, Technology, Engineering, and Mechanical. Ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian kami juga measurable. Dan kami lebih prefer pada hal-hal yang bersifat praktis dan berdampak. Dan berdampaknya adalah kami kepingin ada semacam kayak standar yang berlaku khusus untuk digitalisasi naskah. Karena apa? Karena nanti ke depan ini digitalisasi ini menjadi bahan bakar untuk artificial intelligence kami. Kami ingin belajar dari ahlinya, ya Pak Thomas Rieger. Kebetulan kami mendapatkan ahli yang benar pas. Beliau seorang ahli di bidang reproduksi bahan pustaka, khususnya untuk fotografi. Dan kami trainingnya selama 4 minggu. Beliau bilang katanya kayaknya kurang deh. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di lain hari, mungkin dengan kapasitas berbeda, yaitu antara lain dengan melakukan riset bareng. Dan kami mencoba untuk serelevan mungkin, karena ini untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM dan juga hubungan baik antar negara. Dan kami kemungkinan ini menjadi pintu masuknya perpustakaan nasional untuk bisa bekerja sama dengan Library of Congress di kemudian hari. Dan saya jujur Pak Kepala mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan. Dan kami berusaha untuk time bound. Time bound kami khusus untuk mencoba untuk sesuai dengan sesuai dengan porsinya, yaitu 4 minggu. Walaupun kurang, tapi kami coba pepet-pepetin untuk menghasilkan sesuatu SOP yang bersifat bisa untuk diterapkan atau attainable atau applicable di perpustakaan nasional. Nah ini tadi juga dibilang ada 2 pilihan. Kalau sudah punya kandidat, silahkan dihubungi. Kemudian pastikan juga
program yang sesuai. Namun untuk kasusnya Perpustakaan Nasional, kami jujur belum punya kandidat. Pada saat itu ada beberapa nama, tapi akan lebih baik Fulbright yang memilihkan untuk kami. Dan pilihan itu tidak salah, sangat tepat. Kami mendapatkan diberikan dua ahli. Salah satunya yang kami pilih adalah dari Library of Congress. Dan kami lihat profil beliau, ternyata memang beliau, kalau kata teman saya itu, mbahnya pencipta standar metadata untuk gambar. Jadi beliau yang memformat itu. Dan kami merasa sebuah kehormatan banget kami bisa belajar langsung dari penciptanya. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman belum punya kandidat, nanti insya Allah akan dipilihkan kandidat yang sangat cocok oleh Fulbright. Nah ini tips penyusunan jadwal. Jadi kami memang berusaha untuk seefisien mungkin karena juga efisiensi anggaran. Tapi bukan karena itu, tapi memang kami berusaha untuk di minggu pertama itu ada orientasi dan assessment apa nih yang kita butuhkan. Tapi assessment ini kemungkinan kami akan lakukan sebelum spesialis tiba di sini. Apa yang sebenarnya kita butuhkan sehingga itu akan lebih tepat lagi nanti di sini. Kemudian kami memang berencana akan melakukan workshop khususnya untuk reproduksi bahan-bahan digital, digitalisasi naskah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan standar internasional. Dan ketiga, di minggu ketiga kami akan mengadakan pilot project dan juga transfer knowledge terkait dengan best practice yang ada. Dan minggu keempat ya kami akan menuliskan itu semua dengan review dari spesialis kami terkait dengan SOP, kemudian rekomendasi untuk keberlanjutan program ke depan. Mungkin dari kami itu aja, dari Perpustakaan Nasional selaku insya Allah akan mendapatkan Fulbright Specialist tahun depan bersama Pak Tom Rieger. Dan kami saat ini sedang menyusun beberapa hal terkait dengan ketibaan beliau, akomodasi dan lain sebagainya. Itu akan kami bahas insya Allah beberapa minggu ini. Dari saya itu aja Bu Cecilia dan Mbak Mita. Saya kembalikan ke Bu Mita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Irhamni Ali terkait tipsnya untuk mengisi aplikasi Fulbright Specialist. Ya, semoga bisa memberikan gambaran ya, bagaimanakah caranya mengisi formulir aplikasi Fulbright Specialist sehingga aplikasi Anda nantinya akan dipertimbangkan oleh panitia seleksi. Nah, sekali lagi saya ingin membuka untuk sesi tanya jawab. Silakan Anda gunakan fitur raise hand kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, seperti ini. Pertanyaannya boleh nanti disampaikan, ditujukan kepada spesifik rekan saya Cecilia Dewita atau mungkin kepada Bapak Dr. Bambang Budi Wiranto atau kepada Dr. Irhamni Ali. Boleh silakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Oke, kalau memang belum ada, saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya, yang tadi belum sempat terjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Anistia Rahmawati. Ini mungkin akan tepat kalau dijawab oleh Mbak Cecil. Kalau yang mengajukan Fulbright Specialist itu dari unit seperti pusat bahasa, yang bukan merupakan bagian dari prodi atau fakultas, apakah masih memungkinkan dan memenuhi persyaratan untuk melamar program Fulbright Specialist ini? Silakan Mbak Cecil. Ya, terima kasih Ibu Anastia. Anisia, eh, benar Bu, itu bisa pusat bahasa dan kita memang sudah ada juga pernah pusat bahasa dari universitas yang mengajukan proposal ya. Oke, jadi jawabannya adalah memungkinkan ya. Silakan Anda mengisi formulir aplikasi dan yang tidak kalah penting adalah jangan lupa untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang ingin dibantu dengan kehadiran Fulbright Specialist tersebut. Oke, saya akan melihat untuk pertanyaan lainnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fahrudin Afandi untuk spesifik kepada Dr. Bambang. Nah, izin bertanya, idealnya untuk waktu 1 bulan itu berapa proyek yang dilakukan oleh Fulbright Specialist di institusi? Mungkin bisa dibagikan berdasarkan pengalaman. Lalu setelah itu ada pertanyaan kedua, apakah boleh di-spill untuk proyek di UIN dan Intan Lampung waktu itu apa saja? Nah, bagaimana tanggapannya? Silakan kepada Dr. Bambang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya.
Ya kita kemarin karena fokus kita di designing OBE ya, dan itu didistribusikan kepada ada sekitar 40 prodi di 6 fakultas. Eh, jadi fokus kita sebenarnya itu pun sebenarnya masing-masing fakultas itu bisa dapat 2 sampai 3 hari gitu ya. Jadi itu pun sebenarnya masih kurang gitu ya, satu project. Eh, Sehingga kita fokus kepada satu project, jadi designing kurikulum berbasis OBE sampai kepada evaluasi eh, apa practical implementation dari kurikulum tersebut. Nah, yang kedua yang seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa waktu ya, mungkin jeda waktu ketika Profesor Bayantu misalnya ada waktu istirahat misalnya, itu beberapa hari mungkin ya. Itu kita isi dengan apa namanya kegiatan-kegiatan guest lecture series itu. Jadi kalau kita kemarin pengalamannya itu ada let's say dua kegiatan ya. Jadi satu kegiatan inti penyusunan kurikulum berbasis OBE dan yang kedua adalah guest lecture series dan itu pun tidak banyak hanya dua fakultas dalam konteks ini. Itu mungkin apa namanya yang kita lakukan gitu selama di UIN Lampung. Ya demikian Mbak Mita. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk paparannya, penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Fahrudin. Mungkin perlu juga diketahui bahwa masing-masing universitas ataupun jurusan ataupun fakultas itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya. Kalau di UIN Lampung adalah berkaitan dengan OBI, kalau di IAIN di Jayapura mungkin berbeda. Oleh karena itu akan ada baiknya mungkin perlu diadakan tim meeting seperti itu ya untuk bisa mengidentifikasi kira-kira masalah apa atau kebutuhan apa yang bisa terjawab dengan kehadiran Fulbright spesialis ini. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan saya tujukan kepada Mbak Cecil ya. Persentase proposal yang diterima itu berapa persen? Itu adalah pertanyaan pertama. Lalu apa saja yang menjadi pertimbangan sebuah proposal tersebut diterima? Dan apabila ditolak, apakah bisa mengetahui alasan mengapa ditolak dan apakah bisa mengirimkan proposal lagi di tahun berikutnya? Ini adalah pertanyaan dari Bapak Dr. Muhammad Prabu Wibowo. Silakan, Mbak Sesi. Ya, baik, terima kasih Pak Prabu. Untuk saat ini sebetulnya presentasi diterimanya itu relatif besar ya Pak ya, karena jumlah proposal yang kita terima itu eh, sebetulnya relatif banyak, tapi tidak yang sangat banyak sekali. Jadi itu persentasenya bisa dibilang masih di atas 50% sebetulnya yang kita yang kita terima. Tapi ya itu tadi, kita kan punya jatah 10 proposal saja yang kita terima per tahunnya begitu ya. Jadi ya masih bisa yang terseleksi masih di atas 50% sebetulnya Pak. Gitu. Jadi chance-nya masih besar lah. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Dan untuk pertanyaan apa yang menjadi pertimbangan sebuah proposal itu diterima, apa yang bisa kita tanggapi dari pertanyaan tersebut? Eh, Intinya itu ya itu tadi, itu sudah disampaikan sebetulnya ya sama Pak Irham tadi ya. Itu harus eh, harus benar-benar fokus dan juga memang selaras begitu ya. Apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi objektif, apa yang menjadi project activities-nya, dan impact yang diharapkan dari itu semua begitu. Jadi itu harus semuanya selaras. Itulah yang membuat satu proposal itu eh, solid gitu deh. Baik, lalu kalau misalkan nantinya proposal ditolak, apakah nanti akan diberikan informasi mengenai alasan mengapa proposal tersebut ditolak atau belum dipertimbangkan? Ya, nanti ini tergantung dari catatan yang kami terima dari tim seleksi, Pak ya, Pak Prabu. Kalau memang eh, tim seleksi, karena tim seleksi ini juga ada beberapa yang walaupun kita sudah minta mereka untuk membuatkan catatan, begitu ya, ada beberapa dari mereka juga yang tidak memberikan catatan, begitu. Nah, kalau memang ada catatan, pasti kita akan sampaikan, gitu.
Baik, terima kasih. Dan menjawab pertanyaan terakhir, apakah bisa melamar di periode berikutnya? Kalau misalkan di tahun ini belum terpilih, jawabannya adalah iya, masih bisa melamar, tidak ada batasan berapa kali untuk melamar program Fulbright Specialist ini. Begitu ya. Nah, saya akan melihat apakah ada pertanyaan yang sekiranya masuk dari Facebook page live. Oke. Oke, belum ada pertanyaan yang masuk, namun di sini ada beberapa komentar, ada yang bergabung dari STKIP para cendikia di Sumbawa, lalu setelah itu dengan komentar baru tahu ada program ini. Ini adalah sebuah program yang sangat bermakna dan berdampak. Oleh karena itu, kami juga menerima aplikasi dari STKIP para cendekia apabila ingin mengundang ahli atau akademisi dari Amerika Serikat melalui program Fulbright Specialist ini. Oke, saya akan melihat lagi pertanyaan lainnya. Apakah sudah ada yang masuk di kolom chat di Zoom Meeting? Oke, ada pertanyaan lain. Ini dari pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab. Oke, dari Ibu Arini Utami dari Universitas Gajah Mada, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Saya bacakan satu persatu saja ya. Nanti Mbak Cecil silakan nanti tanggapi. Pertanyaan pertama, membaca proposal form, betul bahwa pengusul tidak harus sudah mengidentifikasi Fulbright spesialis ya. Jawabannya adalah iya ya Mbak Cecil ya. Jadi boleh misalkan belum ada, tidak apa-apa bagian tersebut dikosongi. Nah, terus setelah itu pertanyaan kedua, misalkan pengusul yang mengusulkan nama, nama yang diusulkan tersebut belum tergabung dalam roster, apakah ada kemungkinan ahli tersebut tidak lolos program seleksi program beasiswanya? Nah, bagaimana Mbak Cecil apabila ada yang uh, institusi yang ingin menyebutkan nama ahli tertentu di Amerika Serikat, namun nama tersebut belum masuk ke dalam roster atau daftar Fulbright Specialist. Apa yang harus dilakukan? Ya, biasanya kalau untuk kandidat yang dia belum terdaftar di roster, itu mereka nanti akan dihubungi oleh rekan kami yang di Amerika, World Learning gitu ya. Makanya tadi di formulir itu ditanyakan juga kan alamat email dan juga nomor telepon serta nama institusinya begitu ya, Mhm. agar kan kami yang di Amerika itu bisa menghubungi beliau ini dan kemudian diberikan bantuan arahan bagaimana mereka bisa apply ke roster gitu ya. Dan memang akan ada sejumlah persyaratan nanti yang diminta begitu dan tapi itu online sifatnya ya. Dan itu mungkin mereka harus menyerahkan CV dan lain-lainnya. Itu juga akan melalui proses yang sama seperti proses aplikasi ini atau proposal. Mereka harus melalui beberapa tahapan seleksi juga begitu. Nah, nanti kalau dari pengalaman kami memang ada beberapa yang di awal-awal itu mereka mungkin ditolak karena tidak lengkap gitu ya aplikasi mereka. Makanya mereka ditolak. Nanti mereka biasanya diberikan kesempatan lagi untuk melengkapi begitu ya. Dan mereka akan mengikuti gelombang apa seleksi yang berikutnya begitu. Nah, kalau memang sudah lengkap ya ya, mereka biasanya sih akan diterima ya. Dan kalau memang sesuai dengan eh, proposal yang diajukan gitu ya, mereka tentunya tidak akan ada masalah yang cukup berarti lah begitu ya di sana ya. Tapi ya sejauh ini kami jarang sekali ya mendapatkan em, kandidat yang istilahnya benar-benar tidak bisa apa ya join ke roster gitu ya. Mungkin tapi ada satu hal yang juga perlu dipertimbangkan ya Bapak dan Ibu, kalau memang mau mengundang pastikan memang yang akan diundang ini memang masih sanggup untuk travel jauh ya. Karena Amerika ke Indonesia itu relatif jauh. Jadi kalau sudah di atas 80-an mungkin itu juga harus dipertimbangkan juga begitu ya. Karena kan kita eh, apa ya kita tidak ingin istilahnya ketika tiba di sini juga tidak full konsentrasi ataupun full kesehatannya begitu ya setelah melalui perjalanan yang relatif panjang seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Nah, apakah ada pertanyaan lainnya yang ingin disampaikan?
Silakan gunakan fitur raise hand apabila Anda ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung atau bisa juga ketikkan di kolom chat di Zoom meeting ini. Nah, raise hand-nya seperti ini ya. Oke, sekali lagi saya juga sambil mengecek ya untuk kolom Facebook page live, apakah ada pertanyaan di sana? Oke, belum ada pertanyaan yang masuk ke Facebook page live. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin berarti ini adalah akhir dari sesi informasi program Fulbright Specialist. Nah, saya izin membagikan layar saya ya untuk Anda yang ingin mengetahui tentang program Fulbright Specialist, untuk bisa membacanya lebih lanjut, formulir aplikasinya bisa ditemukan di mana. Berikut ini adalah informasinya. Laman Aminef adalah di www.aminef.ur.id. Oke. Nah, untuk program Fulbright Specialist, informasinya dapat ditemukan di tombol ini, yaitu mengundang orang Amerika. Silakan nanti klik yang bagian mengundang Fulbright Specialist. Setelah itu, silakan membaca informasi tentang program Fulbright Specialist sebagaimana tadi disampaikan di awal acara oleh rekan saya Cecilia Dewita. Lalu setelah itu untuk menemukan formulir aplikasi itu bisa di bagian paling akhir laman ini untuk mengunduh formulir aplikasi. Ada juga panduan pengisian formulir. Silakan diklik untuk mengetahui panduannya sehingga Anda menuliskan informasi secara tepat. Kalau ingin mengetahui testimoni dari para institusi di Indonesia yang pernah menjadi tuan rumah Fulbright Specialist, nanti diklik saja di bagian ini. Kalau misalkan ingin mengetahui informasi lainnya, ada di bagian sini ya, Fulbright Specialist Activities. Informasi lebih lanjut tentang program Fulbright Specialist, setelah itu juga program Fulbright lainnya yang kami kelola, dapat ditemukan di berbagai kanal media sosial Aminef, ada di bagian bawah sini untuk tombol-tombolnya. Rekaman acara daring ini nantinya juga akan diunggah di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia untuk bisa disimak ulang. Nanti di akun YouTube-nya, tombolnya ada di sini. Oke, kalau ingin mengetahui siapa sajakah Fulbright Specialist yang pernah datang ke Indonesia, lalu setelah itu mereka mengerjakan proyek apa, informasinya ada di bagian Grantees and Alumni, lalu setelah itu bagian Alumni Directory, lalu klik yang American. Di sini Anda tinggal sortir berdasarkan nama program tersebut yaitu Fulbright Specialist, klik search, nanti akan mendapati nama-nama Fulbrighter yang datang ke Indonesia melalui program penuh manfaat ini. Kalau ingin mengetahui untuk yang sekiranya fiskal year tahun kemarin, itu siapa sajakah mereka dan ditempatkan di mana, informasinya ada di bagian Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Current Grantees, lalu klik yang bendera Indonesia, maksud saya bendera Amerika. Silakan nanti diklik yang bagian Fulbright Specialist Program, lalu akan ada informasinya siapa sajakah yang sudah hadir di sini untuk tahun fiskal 2025 yang nanti berakhir hingga di bulan tahun depan di 2026. Nah, ini informasinya mereka yang sudah hadir di Indonesia. Kalau untuk tahun fiskal sebelumnya, informasinya ada di sini, tinggal diklik saja ya, kalau ingin mengetahuinya. Nah, setelah itu nanti kalau misalkan, nah ini ingin mengetahui siapakah mereka, profilnya bagaimana. Saya contohkan di sini Dr. Wayne Jacobson. Kalau diklik akan ketahuan informasi bahwa dia ke Universitas Brawijaya di Malang, terus setelah itu proyeknya berfokus pada bidang apa, dan profilnya di Amerika Serikat seperti apa. Semoga ini menjadikan inspirasi juga untuk Anda yang ingin melamar program, ya. Nah, saya ingin mempersilakan kepada masing-masing narasumber untuk bisa memberikan closing statement. Saya mulai dari Dr. Bambang Budi Wiranto, nanti dilanjut oleh Dr. Irhamni Ali, lalu setelah itu dilanjutkan oleh rekan saya Cecilia. Boleh disampaikan closing statement yang bisa memotivasi untuk institusi Indonesia melamar program Fulbright Specialist ini. Silakan, Dr. Bambang. Terima kasih, eh, Mbak Mita. Ya, program ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi kedatangan
expertise, kita mungkin sudah banyak pengetahuan, misalnya dalam kasus OBE sudah banyak pengetahuan secara teoritis, tetapi secara praktikal mereka lebih banyak experience-nya, dan itu saya pikir akan bermanfaat untuk pengembangan institusi kita gitu. Jadi tetap eh, bersemangat untuk mengapply ini, Insya Allah bisa mendapatkan giliran ke depan. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Bambang. Silakan kepada Dr. Irham Yali. Baik, terima kasih. Fulbright Specialist ini bagi kami ya, khususnya perpustakaan, sangat sangat membantu untuk kami, khususnya mempersiapkan kami perpustakaan dalam meningkatkan kualitas data yang kami miliki agar bisa dimanfaatkan di masa depan. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman yang hadir di sini, khususnya para dosen, untuk memberikan sedikit informasi ini kepada kepala perpustakaannya agar bisa nanti bisa ikut partisipasi dalam Fulbright Specialist ini karena memang sangat bermanfaat untuk pengembangan perpustakaan di masa yang akan datang. Saya kira dari saya itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Sebuah kehormatan bagi kami untuk bisa berbagi di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Irham nih untuk closing statement-nya. Nah, silakan yang terakhir dari Mbak Cecil. Saya tunggu aplikasinya dari semua Bapak dan Ibu yang ada di sini ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Ini penting ya, karena yang eh, membatasi antara institusi Indonesia dan program Fulbright Specialist adalah mengirimkan formulir aplikasi. Jadi jangan lewatkan waktu kesempatan untuk mengirimkan aplikasi. Tenggat waktunya adalah 1 November 2025. Jadi ada waktu kurang lebih 1 bulan untuk bisa finalisasi formulir aplikasi. Nah, saya ingin mengundang rekan-rekan yang hadir di sini untuk menghidupkan kamera untuk kita bisa melaksanakan sesi foto bersama. Apabila Anda berkenan untuk mengikuti sesi foto bersama para narasumber kami, boleh dihidupkan kamera Anda. Dan kami harap ini juga nantinya menjadi doa semoga yang hadir di acara ini, yang menyimak mulai tadi pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, itu bisa menjadi tuan rumah Fulbright spesialis berikutnya. Oke, saya akan mulai untuk hitungan mundurnya. Terima kasih banyak untuk kamera yang sudah terbuka. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Kami melaksanakan 1 kali untuk foto karena memang 1 layar yang terbuka. Nah, rekan-rekan sekalian, 1 pesan terakhir, mohon nanti bantuannya untuk mengisi formulir survei pasca acara. Kami ingin mengetahui pendapat Anda tentang acara ini. Survei pasca acara tersebut nanti akan otomatis dikirimkan oleh sistem Zoom Meeting. Ya, kami nantikan masukan Anda terhadap acara ini supaya nanti ke depannya acara serupa bisa kami tingkatkan kualitasnya. Demikian untuk acara Fulbright Specialist Information Session pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan narasumber, Dr. Bambang Budi Wiranto, Dr. Ilhamni Ali, dan juga rekan saya, Cecilia Dewita, yang sudah memberikan informasi komprehensif tentang program Fulbright Specialist ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Simak terus laman dan juga kanal media sosial Aminef untuk informasi seputar program Fulbright Specialist atau program Fulbright lainnya yang dikelola oleh Aminef. Demikian dari saya Mita dari tim komunikasi Aminef, mengucapkan terima kasih dan kami undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Selamat sore. Terima Terima kasih. kasih Pak Sampai ketemu Bambang. ya. Terima Terima kasih kasih. Pak Terima kasih, Mbak Iram. Mita. Sampai jumpa lagi. Baik. Ya. Thank you. Sore.